Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Di sore hari ini, di hari Selasa tanggal 8 Maret 2021 bersama saya Rudi Oktrianto. Dan untuk sore hari ini kita seperti biasa di hari Selasa sesi perdagangan Eropa. Kita akan coba membedah market melalui analisa teknikal. Nanti akan kita langsung live trading di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di channel kami di YouTube GK Invest Semarang Indonesia dan yang lagi bergabung di Zoom meeting, selamat bergabung di kesempatan sore hari ini. Oke, sebelum kita menuju ke MetaTrader 5, kita cek dulu nih untuk data ekonomi yang akan dirilis di hari ini, di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022. Untuk nanti jam 5 sore, nanti dari zona Eropa akan merilis produk domestik bruto kuartal, juga produk domestik bruto tahunan. Nah, untuk yang kuartal diperkirakan turun dari 2,2% dan diperkirakan turun ke 0,3%. Sedangkan untuk yang tahunannya diperkirakan naik dari 3,9% ke 4,6%. Untuk sesi perdagangan Amerika nanti malam akan dirilis mengenai neraca perdagangan, ekspor impor nanti juga akan dirilis di jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk sore hari ini kalau kita lihat pergerakan market khususnya di emas ya, ini langsung kita ke emas saja sih. XAU-USD, bentar saya share dulu ya. Oh ya, untuk bulan bulan Maret GK Invest lagi ada promo nih bagi Anda yang deposit atau masuk $500 atau 5 juta rupiah dapat fasilitas free swap bebas biaya menginap. Nah, ini ya Anda bisa manfaatkan momen ini ketika GK Invest memberikan promo di bulan selama bulan Maret ini untuk fasilitas bebas biaya menginap. Jadi bagi Anda yang terbiasa transaksi menginap atau membiarkan open posisinya dalam jangka waktu beberapa hari, atau mungkin Anda lagi terjebak risk management, salah satu risk management yaitu locking. Nah, ini biasanya butuh beberapa hari untuk melepas posisi lockingan ya. Jadi alias mungkin agak ragu-ragu biasanya untuk melepas posisi. Mau dilepas buy-nya dulu atau dilepas sell-nya dulu nih. Nah, ini Anda bisa manfaatkan promo di GK Invest dengan masuk $500 atau 5 juta rupiah dapat free swap. Oke, untuk siang hari ini, sore hari ini ya, sore hari ini kita lihat pergerakan market sepertinya cukup menarik sekali, khususnya di XAU-USD yang di awal sesi perdagangan Eropa tadi sempat menanjak naik sampai di 2020.880. Ini saya kutip dari harga tertinggi di MetaTrader 5 GK Invest, sedangkan untuk harga terendah di 1980.870. Nah, untuk harga emas XAU-USD, nah ini kalau kita lihat nih, ini tadi ada formasi pola grafik ya, atau pattern. Ini kalau saya lihat dari patternnya ini membentuk bullish atau inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder ini menunjukkan dia sudah breakout di neckline. Jadi formasinya ini formasi naik ya, formasi naik. Nah, ini kalau saya kutip dari H1, nanti Anda bisa lihat di H1 atau H4, H4 nggak kelihatan sih ya, H1 ya. H1 sama M30 nih kelihatan. Nah, ini ada formasi head and shoulder bullish. Jadi hati-hati. Oh, targetnya nanti akan kita coba kita hitung ya. Jadi ini S-nya di sini, bahunya di sini, kemudian ini bahu yang kedua di sebelah sini, dan ini untuk head-nya. Nah, bentuk candlestick pun juga sama-sama kelihatan. Nah, ini bentuk candlestick-nya seperti ini nih.
Kalau bentuk line chartnya itu seperti ini. Nah, kan kelihatan tuh. Inverse ya, inverse head and shoulder. Jadi target. Nah, targetnya kita hitung. Neckline yang pertama ini di 1998. Kemudian ini bawahnya ini ada 73 ya. 1973. Terus yang di sini sebentar saja. Aduh, berapa nih? 2001. Ini 2001. Ya, terpaut 3 poin lah ya. Nah, 2001. Kalau kita mengacu pada 98 ke 1973 berarti ada sekitar 25 poin ya. 25 poin kalau kita tambahkan ke 98 berarti jatuhnya di 2023. Nah, ini 2023. Yang pertama nih. 2023 target. Ini kebetulan pada siang hari ini juga pertempuran di negara Ukraina dengan pasukan Rusia juga masih cukup gencar sekali sehingga membuat harga emas kembali lagi menjadi aset safe haven di tengah kondisi geopolitik di Ukraina yang lagi mendapatkan serangan dari pasukan Rusia. Untuk siang hari ini memang lagi gencar-gencarnya. Jadi Rusia ini pasukan Rusia ini berusaha untuk merebut beberapa kota lagi di negara Ukraina. Nah, jadi membuat pedagang emas lebih condong untuk menyimpan posisi buy ya, menyimpan posisi buy. Nah, kalau kita sinkronkan dengan analisa teknikal di XAUUSD di time frame 30 menit atau di 1 jam, nanti bisa Anda lihat 1 jam pun juga kelihatan. Kalau 4 jam bentuknya triple bottom ya. Triple bottom pun ini juga sudah kena targetnya ya. Sudah kena targetnya, sudah dapat targetnya, lebih malahan ini. Tertinggi 1998, terus neckline-nya di 78, berarti ada 20 poin. 20 poin, 1998 tambah 20, berarti di 2018. 2018 sudah nyampe ya. Sudah nyampe ini saat ini 2018 targetnya. Untuk 4 jam, kalau kita cek pakai H1, nah ini berarti atasnya, oh ya salah nih, 2023, sorry salah ya. 2023, kemudian kalau kita cek yang 2000 dari 2001 ke 1978. Nah, ginian. 30 menit ya. 1978 berarti ada sekitar 28 poin ya. 28 poin 2001 tambah 28 berarti ada 2029. Kok jauh banget ya? Tapi emas ini tidak ada kata-kata jauh, tidak ada kata-kata dekat. Jadi cukup apa ya? Tidak ada kata jauh dan tidak ada kata-kata dekat nih. Nah, ya 2023 ya. Nah, ini atasnya 2029. Jadi saat ini kalau kita sinkronkan dengan fundamental yang ada, saya rasa target ke 2023 ataupun ke 2029 bisa lah ya, capai lah ya. Nah, ini hati-hati bagi Anda yang menyimpan posisi sell. Saat ini sedang menyimpan open posisi sell, diperhatikan untuk ketahanan dananya. Kalau misalnya Anda berniat untuk melakukan averaging, nah ini juga diperhatikan untuk apa namanya equity-nya ya, equity. Nah ini targetnya ke sini. Ini kalau kita mengacu pada ini ya, nah kelihatan. Kalau kita mengacu pada pola pattern, pola grafik head and shoulder. Benar ya, 28 ya, 28. Oh ya, betul. 28 tambah 28, 29.
Kemudian 98 98 dikurangi 23 ada 25 ya. 25 tambah 25 berarti 2023 ya. Jadi target range antara 2023 sampai 2029. Ini secara jangka pendek ya, secara jangka pendek. Seperti ini. Kalau kita lihat secara jangka panjang, nah kita cek nih. Agak sedikit panjang nih, kita berbicara agak sedikit panjang ya. Sebentar, saya gantinya dulu. Kita pakai M1 ya. Nah ini. Kita pakai weekly. Nih ya. Monthly ya, kita pakai monthly. Nah ini ada double top. Nah ini. Double top ini. Double top. Agak panjang nih. Kalau kita weekly, nah kita lihat pola patternnya, ya kebentuk juga sih ya. Kurang lebih hampir sama lah. Nah double topnya gini. Ini bawahnya 1703. 1703. Ini panjang nih ya. Kita lihat target panjang. Kalau yang pendek tadi di 2023 sampai 2029. Ini atasnya 97. Nah, ini. 19, 97. 18 ya, sorry. Nah, ini kita lihat dulu. Oh, 1897. Terus sebentar saya cek dulu. Terus yang di sini ini 1901. Tebal sedikit lah. Kayak semacam double 1901. Nah, ini ya. Berarti 2000 dikurangi 6 berarti ada 194 ya. Ini 194 ditambahkan 194 kurang lebih di nah ini 2095. Ya hampir mendekati 2100 lah. Kurang 2 poin berarti 9 ini dikurangi 3 berarti 200 ada 198 tambah 198 berarti 2099. Nah, ini 2099 kalau targetnya agak panjangnya di sini. Formasi double top. Itu panjang nih, monthly soalnya. Saya pakainya untuk yang chart monthly karena ini sudah breakout secara teknik, tapi dia harus melewati ini dulu nih. Nah, 2037 ya. Ini ada 2037. Harus melewati sini dulu dan panjangnya ya 2100 lah, kurang lebih 2100 untuk kenaikan. Nah, ini. Secara long termnya. Nah, ini berdasarkan double bottom. Double top ya. Nah, double top. Kalau yang jangka pendeknya ya ini. Kemudian kalau terjadi koreksi, nah paling enggak koreksi turun itu di sini di 2009, ini masih 2011 kurang sedikit lagi. Ini koreksi turunnya di sini. Nah, 2009. Ini soalnya 15 menit, saya pakai 15 menit cukup tinggi sekali ya. 2009, kemudian di sini juga ada, mau nyampe nih 2009, 2010, 2004. Nah, kalau koreksi di 2009 sampai di 2004. Nah,
koreksinya ya. Koreksinya di 2009, nah ini 2009 udah nyampe nih. Nah, kan? 2009 udah nyampe, koreksi, terus kalau masih turun lagi di 2004. Turun lagi ya, dia akan menguji di 1998. Nah, biasa Mas ini kan yang mungkin terbiasa transaksi XAUUSD tahu lah ya karakternya. Sejak Rusia melakukan invasi atau menyerang kota-kota di Ukraina, harga emas naik. Kemudian kalau misalnya intensitas serangannya berkurang, harga emas kembali lagi koreksi turun. Nanti intensitas serangannya gencar lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, turun. Jadi diperhatikan bagi Anda yang mungkin ingin memanfaatkan volatilitas harga emas naik turun di tengah kondisinya naik nih ya, tren naik loh, trennya masih tren naik karena orang lebih condong melihat emas ini jadi aset safe haven di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu di Rusia, di negara Ukraina karena pasukan Rusia ini melakukan serangan di Ukraina. Koreksi bentar lagi 2004 nih. Nah, ini sudah 2005. Oke, 2004 ya nyampe koreksi. Cuma diperhatikan, nah ini targetnya kalau misalnya nanti ada serangan lagi, pasukan Rusia melakukan serangan lagi, ini kenaikannya berpotensi ke 2023 sampai 2029. Ini secara teknikal, berdasarkan pola grafik inverse head and shoulder dari posisi neckline itu berada di 2001 dan 1998. Kemudian untuk apa nih headnya itu berada di 1973. Oke. Oh, ini nyampe nih 2004. Cuma turun sedikit, balik naik lagi. Nah, hati-hati bagi Anda yang transaksi emas memanfaatkan volatilitas harga emas ya. Diperhatikan equity, kemudian main scalping lah ya rata-rata. Nasabah banyak main scalping, cuan 2 poin, 3 poin keluar, 2 poin, 3 poin keluar. Soalnya situasinya memang tidak takutnya nanti kita terjebak. Jadi kalau misalnya main scalp pun juga harus lihat nih, lihat level dulu. Dia koreksi sampai di berapa, naiknya juga sampai di berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan di situ. Kalau naik lagi, dia akan ke sini nih, ke 2016 lagi. Nah, ini 2004 nyampe ya koreksinya. Barusan kita langsung analisa kan, langsung nyampe. Oke, kalaupun ini turun, kalau formasi ini dianggap gagal, harga emas harus turun melewati 1973 di posisi head-nya nih. Nah, posisi head-nya ini harus dilewati dulu 1973 baru formasi ini dianggap apa ya, tidak valid atau false signal atau sinyal palsu lah ya. Nah, dianggap sinyal palsu kalau melewati 1973. Tapi kalau sepanjang 1973 nggak kelewati ya, dia targetnya masih ke atas ke 2023 sampai 2029. Oke, itu untuk yang di XAUUSD saya jelaskan panjang lebar, mudah-mudahan juga Anda paham ya. Yang terbiasa transaksi emas sepertinya juga saya rasa tahu volatilitasnya, karakteristiknya juga tahu. Yang jelas saat ini harga emas memang mengikuti kondisi situasi di negara Ukraina yang sedang diserang oleh pasukan Rusia. Oke, kita lanjut ke apa namanya, crude oil. Nah, kalau di crude oil ini jam 3 ini ada saya pakai buy stop ya. Jadi memanfaatkan range buy stop. Bentar. Ada buy stop itu berada di sini ya. Di 123,72 kok boy itu buy stop-nya. Nah,
Terus ini sell stopnya di 119 pasti psikologis. Sell stop. Ini. Cek psikologis. Nah, ini. Ini target. Hati-hati ini juga ada apa ya? Gap ini. Nah, ini gapnya belum ketutup nih. Nah, cuman kondisi saat ini fundamental dari crude oil negara-negara barat, khususnya negara-negara anggota NATO dan Amerika, kemudian negara-negara di zona Eropa itu mereka menghentikan impor minyak mentah dari Rusia. Nah, sehingga membuat stok cadangan minyak mentah di dunia mengalami atau berkurang lah ya, berkurang. Sehingga membuat harga crude oil kemarin hari Senin menanjak naik sampai di 130 dolar per barel. Nah, dolar per barel. Jadi kembali lagi turun karena para pedagang atau pelaku minyak ini optimis untuk Iran. Iran ini kan saat ini sedang terkena sanksi ekonomi dari Amerika karena melakukan pengayaan uranium atau kesepakatan nuklir itu 2015. Nah, ada peluang, ada potensi untuk Iran ini, Amerika ini akan menghapus sanksi tersebut sehingga negara Iran itu berpotensi untuk kembali lagi melakukan ekspor minyak ke negara-negara konsumen atau negara-negara pembeli minyak itu sekitar ditargetkan 1 juta barel karena untuk menggantikan harga minyak untuk menggantikan ekspor minyak Rusia atau produksi minyak Rusia di 1 juta barel per hari. Nah, saat ini Iran sedang memproduksi sekitar 600 sampai 700 ribu barel per hari dan Iran akan berusaha untuk mengejut supaya bisa mencapai target di 1 juta barel per hari. Kalau misalnya seandainya Amerika menghapus sanksi terhadap Iran, maka Iran berpotensi untuk melakukan ekspor ke atau menjual minyaknya ke negara-negara konsumen. Nah, akibatnya untuk crude oil itu akan kembali lagi turun, berpotensi turun. Nah, tapi kalau misalnya sanksi tersebut masih berlaku, nah harga crude oil akan berpotensi masih naik. Nah, kalau naik, jika Anda punya open posisi sell dan sudah melakukan averaging, saran saya perhatikan equity-nya ya. Equity atau jarak Anda melakukan average itu juga diperhatikan. Kalau kita lihat secara teknikal, memang kemarin Senin ada gap itu dari penutupan hari Jumat itu di 115 ya, 115.01. Jadi potensi untuk koreksi turun cukup terbuka sekali. Nah, itu gambaran fundamental di crude oil kalau saya baca dari beberapa artikel di beberapa website mengenai crude oil. Nah, untuk secara teknikal ini saya ada buy stop di 119. Ini saya tulis saja di kolom chat ya. Untuk yang XAUUSD masih potensinya masih naik ya. Potensinya untuk emas ya, potensinya masih naik. Target naik di kisaran 2023 ya sampai 2029 karena pada time frame 30 menit atau 1 jam lah ya, atau 1 jam masa itu terbentuk formasi inverse head and shoulder. Head and shoulder bullish ya, bullish. Nah, ini. Kemudian untuk crude oil
Saya pilih, ada pilihan dua opsi. Ada dua pilihan ya, dua pilihan. Ada dua pilihan, yaitu buy stop di kisaran 1.23.72. Kemudian stop loss 122.72. Satu barel ya, $1 per barel. Dan take profit di 124.72. Dan untuk sell stop itu di psikologis 119.00, stop loss 120.00, dan targetnya 1:1 ya, kita 8.00. Nah, ini untuk yang di crude. Cuman ada gap ya nih, ada gap hari Jumat ke hari Senin kemarin, cuman separuh sudah ketutup, tinggal menuju ke 115. Nah, tinggal menuju ke 115. Kalau misalnya sanksi Iran jadi dihapus, nah ini potensi untuk ke 115 cukup terbuka sekali. Tapi kalau misalnya kondisinya masih seperti saat ini dan crude oil bergerak mengikuti perkembangan situasi di Ukraina dan di Rusia, nah ini akan potensi untuk masih naik dan menguji ke 130-nya kemungkinan akan dites lagi. Nah, gitu. Oke, jadi berhati-hati bagi Anda yang sedang transaksi komoditas, karena komoditas emas dan crude oil ini benar-benar mengikuti perkembangan terkini dari Rusia ke Rusia, yang pasukan Rusia sedang melakukan invasi ke negara Ukraina. Nah, itu hati-hati. Jadi tetap kita harus update mengenai fundamental ya. Fundamental, karena market bergerak juga salah satunya karena ada faktor fundamental. Kalau misalnya faktor fundamental ini tidak menjadikan penggerak dari market, entah itu komoditas, entah itu mata uang, ya kita tutup mata lah ya mengenai fundamental. Tapi karena berita-berita fundamental ini memang menjadi penggerak di instrumen trading, ya mau nggak mau kita harus sedikit mengikuti lah ya. Meskipun kita memang mengatakan saya trader murni 100% teknikal. Nah, tapi kita juga perlu lihat fundamental gitu ya. Ya meskipun sedikit tapi kita perlu tahu, karena nanti kita bisa menyesuaikan analisa apa nih yang cocok nih terhadap fundamental, karena saat ini memang lagi trennya lagi naik. Nah, gitu. Itu maksud saya. Oke, kita tinggalkan komoditas, kita beralih ke currency ya. Nah, ini currency, ini tadi saya sempat menggarisi ada head and shoulder, tapi ternyata nggak jadi. Nah, inverse ya, sorry, bukan head and shoulder. Ini sekarang beralih ke sini nih. Nah, ini formasinya gini nih, gimana? Saya juga nariknya agak bingung nih. Kalau kita tarik gini, memang sedikit ke atas, tapi kalau kita nariknya seperti ini, karena ini neckline-nya agak sedikit jomplang ya nih. Nah, ini bentuknya formasinya sama kayak kayak emas, inverse ini, inverse tipis ya. Bukan tipis, lumayan sih. Nah, ini target ini sudah kecapai. Nah, sekarang kita akan mencoba ke sini nih. Naik ya, masih naik ya ini. Jadi ini kalau saya lihat, nah ini nih head-nya di sini nih. Euro USD ini ya. Ini S-nya di sini. Nah, ini S-nya juga, ini ada head-nya di sini. Saya hapus. Nah, kalau koreksi paling enggak di kisaran kalau dia mencoba koreksi turun ke sini ya. Ke
Nah, sebentar. Nah, kita hapus saja. Ini targetnya masih naik di ini 1.0932. 1.09.326. Nah, ini masih naik untuk euro. Potensiku turun dia mencoba ke sini. Nah, sini ya. 43. Ini. Nah, untuk jangka kita pakai jangka pendek ya. Semi scalping lah ya, semi scalping. Untuk euro USD ini formasinya inverse head and shoulder. Ini agak sedikit jomplang memang untuk tarikan neckline-nya kalau kita jadikan Fibonacci seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini jadi targetnya masih naik. Kalau Anda punya posisi buy mungkin bisa di trailing ya. Stop loss-nya bisa dinaikkan. Targetnya di 1.09.326 untuk target kenaikan masih naik. Targetnya sini. Untuk euro USD. Nanti euro USD euro mata uang euro akan dites diuji oleh nanti jam 5 ada data ekonomi PDB produk domestik bruto. Jadi diperhatikan bagi Anda yang sedang ada open posisi euro USD. Diperhatikan. Oke, euro USD-nya kalau saya lihat masih naik ya di target 1.09.326. Kita coba beralih ke instrumen yang lainnya. Ini harga pound sterling. Nah, kalau pound sterling, kalau saya cek kita pakai bantuan indikator, CCI, sorry. CCI. Nah, ini membentuk divergen ya, divergen. Sorry, ini saya hapus dulu nih untuk yang ini. Nah, dia divergen ini turun, terus ininya naik. Nah, ini. Jadi divergen. Target naik. Yang pertama sampai ke sini. Nah. Jadi divergen bullish. Untuk saya pakai satu ya, pound sterling. 1.31529. Nah, ini target yang pertama, terus ini target yang kedua di sini. 1.857. Nah. Bisa di trailing kalau Anda punya posisi buy. H1 kita cek H4, H4-nya juga sama, divergen juga nih. Nah, ini kan. Ininya juga naik nih. Nah, di sini H4, H1 divergen bullish. Divergen bullish ya. Stop loss bisa Anda gunakan yang harga terendah hari ini. Itu di 1.30.812 untuk stop loss. Harga emas turun di 2003 ya. Pas ini nih. Targetnya ini kena nih. 2009, 2004 kena semuanya. Dan coba ke 1998. Nah, oke. Jadi untuk euro ini formasi head, pound sterling. Oh ya, euronya belum saya. Euronya naik ya. Pound sterling juga masih naik. Euro USD terbentuk formasi inverse. Head and shoulder.
Target, saya tulis dulu ya. Target kenaikan 9327. 9326. Anggap gagal jika harga turun melewati head-nya ini berapa nih? 0830 300 melewati 1.08 300. Nah ini. Ya. Kemudian pound sterling ya, bullish divergent. Karena tidak sinkron antara harga di 4 turun tapi di CCI-nya menunjukkan masih naik. Tarik garisnya naik. GBP USD pada time frame 4 jam terbentuk bullish divergent ya. Target kenaikan 1.31529 untuk stop loss-nya. Stop loss-nya 1.30812. Sterling. Kemudian untuk Aussie, nah ini Aussie terbentuk head and shoulder ya. Ini kemarin bolak-balik sih Aussie sama pound sterling juga bolak-balik ini pergerakannya. Nih, kalau kita lihat. Nah, pound sterlingnya turun, ini Aussie-nya juga ikut turun. Nih pas ini naik juga ikut naik. Nah, ini ketika pound sterling turun, waktu terjadi perang, Aussie-nya naik nih, kali naik. Nah, ini formasinya head and shoulder ya. Ini head-nya di sini nih. Head ini, oh sorry, head-nya ini, head-nya yang ini ya. Ini head-nya, terus ini S-nya di sini. Ini S-nya lagi di sini. Nah, dia sudah breakout neckline. Oh, S yang kedua. Nah, ini ya. Oke, ini untuk targetnya seperti ini. Nah, 4. Nih, kalau kita lihat. Nah, pound sterling-nya dia rally turun, Aussie-nya ini naik. Balikannya nih, lagi strong Aussie-nya. Nah, ini, jadi target menurut pattern head and shoulder bearish, nah targetnya di sini saya hitung sekitar 0.72050. Ya, hampir di psikologis lah ya, 0.72000. Ini area sell limit, bisa ngambil sell limit di neckline ini ya. Kalau misalnya koreksi naik lagi nih. 7313. Ini kalau misalnya naik lagi di area sell limit 0.73150. Nah, di sini lah ya. Jadi 1:1 lah ya buat 1000 ya, 1000 pip. 1000 pip. Stop loss-nya di 0.74150. Oke, saya catat dulu. Kita manfaatkan posisi naik sell limit. AUD USD, sell limit
150. Stop loss 1/1, 0,73, 74, 50 dan TP 0,72050. Wah, ini untuk di Aussie. Oke, untuk Aussie. Kemudian Kanada. Nah, ini untuk USD Kanada. Ini bentuknya inverse. Nah, kelihatan. Kebalikannya dari euro. Euro. Aussie. Bentar, saya cek dulu ini. Lihatnya di sini. Ini S-nya. Ini S-nya juga di sini. Nah ya. Ini masih naik. Nah, ini masih naik. Target yang paling dekat di sini. Di 1,28600 ya. 28600. Ini targetnya naik. Cuman untuk buy limit, nah kita bisa manfaatkan buy limit. Buy limit kita bisa ngambil di sini ya. 27876. Buy limit. Ini terus di sinilah ya. Nah, 76. Nah, buy limit. Kalau misalnya ada ayunan turun ya di 1,27876 itu area buy limit. Nah, stop loss-nya agak panjang, jadi kita bisa gunakan stop loss-nya di sini ya. Nah, ini batasan stop loss ya. Jadi 1,27090. Kita cek dulu. Untuk USD Kanada buy limit 1,27876. Stop loss 1,27090. Target kenaikan 28600. Nah, ini kalau ada ayunan turun ke 1,27876 ini untuk area buy limit. Limitnya ya. Nah, ini untuk USD Kanada. Bentuknya inverse. Bentuknya inverse head and shoulder. Oke, kemudian yen USD Japanese yen ini masih bolak-balik ya. Nah, ini. Cuman kalau yen ini masih cenderungnya dia masih bolak-balik. Jadi Anda bisa gunakan buy limit sama sell limit batas atas batas bawah. Nah, ini. 1, 2, 3, 4. Nanti dia akan kembali lagi turun. Ada double top nih. Semacam double top. Ini masih bolak-balik. Jadi cukup riskan untuk ambil USD yen
Ini kita skip aja untuk USD Yen ini. Kalau misalnya mau ingin transaksi bolak-balik bisa sih ya di USD Yen ini. USD JPY. Nih, buy limit, sell limit, nah gitu. Tapi harus berhati-hati begitu dia breakout selisih berapa poin, pakai gunakan untuk stop loss. Gunakan sekitar 200 sampai 300 pip lah ya. Itu kalau untuk batasan stop loss-nya. Cuman cukup riskan untuk kita untuk di USD JPY. Oke, kita beralih ke cross currency, pound sterling yen. Kalau kita lihat pakai CCI, ini kurang lebih hampir sama kayaknya. Bullish divergen ya. 4 jam. Nah, jam 4 jamnya ini turun, terus ininya naik. Nah, ini kan dia. Jadi tidak sinkron. Jadi bullish divergen. Target kenaikan sini ya. 152.146. Nah, nih. Nah, ini masih naik untuk pound sterling yen. Bullish divergen ini. Kita pakai bantuan menggunakan indikator ya. CCI karena nih kita lihat dia rally nih, rally turun. Rally turun kalau kita cek pakai CCI apakah ada pembalikan arah atau tidak. Nah, kita cek menggunakan CCI. Oke, kita tinggalkan pound sterling yen untuk euro yen. Ini juga kita bisa pakai bantuan indikator commodity channel index. Nah, ini kan dia bullish divergen juga sama. Kita bisa belajar dari apa namanya formasi ini ya. Nah, ini bisa naikin. Tuh. Oh, ini naik, sorry, salah. Bukan bullish divergen ya. Ngikuti arah market ini. Nah, ini sebelumnya gini nih. Nah, ini turun ini juga turun bukan bullish divergen, tapi target juga sudah sampai. Jadi saya rasa untuk euro yen ini memang, nah kita cek dulu nih. H1 ya, H1. Nah, kita lihat tadi nggak terjadi bullish divergen. Nah, ini ada double top breakout ini kan naik. Nah, saya hapus dulu nih. Tidak bullish divergen, jadi CCI-nya kita hapus kembali. Nah, mari. Nah, ini. Ada double bottom ya. Double top, sorry. Double top di H1, di H4 juga. Nah, ini kelihatan nih H4. W kan. Inverse ya. Inverse head and shoulder. Nah, ini inverse head and shoulder ini. Nah, ini inverse. Ini S-nya di sini. Ini ya. S ini juga S-nya di sini. Ini head-nya di sini. Rapi sekali nih. Formasinya nih. Euro yen. Oh, mana tadi? Nah, ini. Kalau kita pakai lensa dia rapi sekali. Inverse head and shoulder. Atau double top juga bisa sih ya, double top gitu kan. Nanti kalau misalnya dia turun ke sini kita bisa ambil pasang buy limit. Nah, di posisi ini atau di sini. Buy limit. .125.406. Koreksi turun di sini atau di 165.
165. Nah, ini kan ya. OP limit misalnya nih. Kalau ada koreksi turun. Rapi sekali nih formasinya nih. Nah, kan kelihatan rapi sekali. Untuk targetnya kurang lebih di 126.700 ya. Nah, sini. Naik. Formasinya masih naik. Nah, ini. Ini buy limit. Kalau ada buy limit, kalau ada ayunan turun. Nah, stopnya agak panjang nih ya. Stop lossnya di sini nih, 124.570. Hasilnya di sini. Euro yen. Kalau ada turunan di 25.400-an lah ya. Nggak harus sama persis angkanya, 400 itu kita bisa ambil beli. Soalnya range sih dari 125.400 sampai 125.165. Jadi di antara range itu untuk pasang posisi buy limit. Oke, kita catat. Euro JPY buy limit di antara 125.400 sampai 125.165. Untuk stop loss itu di 124.570, jadi agak sedikit panjang. Jadi agak berhati-hati. 124.570 dan target kenaikan 126.700. Nah, di sini. Oke, emasnya pada lagi naik 2009 ya, 2009. Crude oil juga naik di 122. Breakout. Breakout. Nah, ini. Dow Jones, nah ini Dow Jones masih turun. Ini ada formasi double top. Nah, ini kan ya, double topnya di sini. Jadi target menguji ke 32.000, jadi masih drop, masih turun. Bisa di trailing kalau Anda punya posisi sell di Dow Jones. Ini, nah ini. Ya nggak harus sama persis untuk angkanya, jadi bisa disesuaikan ya. 32.320 atau 32.330. Nah, mungkin bisa di take profit dulu. Nah, 30 ya. Nah, sini. Ada double top nih soalnya. Double topnya tuh yang ini ya. Mana tadi? Oh, triangle. Ini ya, rectangle. Nah, ini. Ini sama ini. Nah, ini double top. Ini neckline-nya di sini nih. Nah, sudah breakout ya. Market turun. Masih turun untuk Dow Jones, kemudian S&P 500. Ini juga masih turun. Kita cek. Nah, ini beberapa top. Target ke area ini. Sekitar 4.119.17. 4.000.
Kemudian Nasdaq, ini Nasdaq sudah kena target, oh belum kena targetnya. Ini kalau saya lihat targetnya sih masih turun ya. Nah, ini. Masih turun untuk menguji di level 12970.32. Nah, ini. Dow Jones masih turun ya, masih turun. Jadi fokus ke pair USD ya. Sama indeksnya Dow Jones, S&P 500 misalnya masih turun, koreksi naik untuk kita ambil posisi sell limit ya, bisa limit. Nah, ini. Kemudian Euro USD ini targetnya naik, kita manfaatkan buy limit. Terus ini pound sterling yen ya, sorry, pound sterling yen bullish divergence, target naik di 152.146. Uji ini masih bolak-balik, agak riskan untuk kita transaksikan. Mungkin bisa sell limit atau buy limit memanfaatkan range uji ini. Silakan Anda manfaatkan untuk buy limit sama sell limit. Tinggal ditarik garis ya, tarik garis untuk H4 atau D1, nah ini. Atau H1 kelihatan. Terus USD Kanada ini masih naik, masih nanjak, targetnya di 1.28600. Ini masih. Jadi kalau Anda sudah punya posisi buy di USD Kanada, tinggal di trailing aja. Stop loss-nya di naikkan. Yang punya posisi sell hati-hati karena formasinya H4 ya nih, H4 inverse. Kemudian Aussie, ini ada sell limit, ini target turun. Kalau ada koreksi naik, bisa ambil sell limit. Cuman saatnya sudah breakout, jadi sedikit sedikit terlambat kita untuk ambil sellnya nih. Kita lanjut dulu. Bentuknya head and shoulder biris turun untuk USD Kanada, Aussie, pound sterling. Ini kemungkinan untuk pulih di 1.31529. Bullish divergence. Time frame H4. H1 juga kelihatan ini. H1. Ininya agak sedikit ke bawah berarti. Ini yang H1 juga kelihatan. Euro inverse head and shoulder bullish, target di 1.09326. Kemudian emas, nah ini ya, emasnya juga sudah koreksi ya. 2009, 2004 juga sudah koreksi, saya hapus. Tinggal sekarang fokusnya ke 2023. Misalnya 16-nya harus melewati 16 dulu ya, kembali ke 16. Kemudian ke 2023 sampai 2029 untuk jangka pendek hari ini. Sampai nanti jam maksimal analisa sampai jam 4 malam ya, jam 4 pagi. Jam 4 pagi. XAUUSD naik, jadi tetap memperhatikan kondisi situasi terkini dari Ukraina yang sedang menahan gempuran dari Rusia. Dua negara ini sedang berseteru cukup lama dan ini memasuki minggu kedua ya, yang mana Rusia menginvasi Ukraina. Jadi sangat sensitif sekali pergerakan XAUUSD atau emas ini terhadap berita-berita yang terjadi di Ukraina. Crude oil, saya lebih memilih pakai buy stop sell stop dengan perbandingan 1:1. Tadi sudah saya tulis di kolom chat ya, diperhatikan lagi.
Oke, saya rasa itu untuk live trade gambaran market pada sore hari ini di sesi perdagangan Eropa. Jadi saya menganalisa untuk jangka pendek untuk hari ini sampai besok pagi sesi Asia. Oke, saya rasa mudah ya paham apa yang saya sampaikan. Saya juga menganalisa menggunakan pattern-pattern yang gampang yang sering kita temui, yang sering kita jumpai di pergerakan market di instrumen trading, entah itu forex, entah itu komoditas. Kita sering berjumpa double top, head and shoulder, cuman kadang kita eh apa ya, tidak kurang memperhatikan biasanya, kurang memperhatikan bentuk pattern. Ya meskipun bentuk pattern ini memang eh apa ya, kita tahu targetnya dan kita juga tahu risikonya. Oh, resikonya di sini. Kalau ini false signal di sini, TP-nya, take profit-nya di sini. Nah, itu lebih gampang. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan silakan Anda apa namanya cek kembali kemudian kolaborasikan dengan analisa Anda. Jadi live trade pada sore hari ini kita sifatnya lebih ke edukasi. Jadi memberikan edukasi kepada kita semuanya mengenai gambaran market di sesi perdagangan Eropa. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dari sekian yang saya analisakan, silahkan ambil instrumen trading yang biasa Anda transaksikan. Tidak semuanya Anda ambil untuk open posisikan. Nah, seperti itu. Oke, sampai ketemu di minggu depan di hari Selasa seperti biasa live trade bersama saya di sesi perdagangan Eropa. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah jam 4 lebih. Jadi saya akhiri untuk live trade pada sore hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah live di Zoom maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat sore, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.